Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Pada suatu masa ketika kota Baghdad berdiri megah sebagai pusat ilmu pengetahuan dan peradaban, hiduplah seorang lelaki yang dikenal luas karena kecerdasannya yang melampaui kebiasaan manusia pada umumnya. Ia bernama Abu Nawas. Penampilannya sederhana, pakaiannya kadang tampak lusuh, namun tutur katanya tajam dan pikirannya jernih. Di balik wajahnya yang sering tersenyum santai, tersimpan kecerdasan yang mampu mengguncang istana dan menundukkan kesombongan para pembesar. Banyak orang mengira Abu Nawas hanyalah seorang penghibur, pelawak, atau penggila syair, namun sesungguhnya ia adalah cermin bagi mereka yang lupa akan hakikat hidup. Pada masa itu, Khalifah Harun ar-Rasyid memerintah dengan tangan yang kuat. Ia dikenal sebagai pemimpin besar, adil, namun juga memiliki sifat keras terhadap siapapun yang dianggap menentang kewibawaannya. Istana dipenuhi para pejabat yang berlomba-lomba mencari muka, sementara rakyat kecil seringkali terabaikan. Abu Nawas, dengan caranya yang unik, kerap muncul sebagai suara kebenaran yang disampaikan melalui kelucuan dan kecerdikan, sehingga teguran yang tajam terasa ringan di telinga sang khalifah. Suatu pagi, ketika matahari Baghdad baru saja naik, terdengar kabar bahwa khalifah akan mengadakan majelis besar. Semua pejabat diwajibkan hadir, dan siapapun yang dianggap bijak boleh menyampaikan nasihat. Banyak ulama mempersiapkan kata-kata indah, para cendekiawan membawa kitab-kitab tebal, dan para penyair menghafal syair terbaik mereka. Abu Nawas datang paling akhir, tanpa kitab, tanpa catatan, hanya membawa sepotong roti kering di tangannya. Ketika tiba gilirannya berbicara, Khalifah Harun ar-Rasyid menatapnya dengan senyum tipis. "Wahai Abu Nawas," ujar Khalifah, "katanya engkau selalu punya kata-kata bijak. Hari ini, katakan kepadaku, apa yang paling berbahaya di dunia ini?" Abu Nawas mengunyah rotinya perlahan, lalu menatap Khalifah dengan tenang. "Yang paling berbahaya di dunia ini, wahai Amirul Mukminin, adalah kekuasaan yang lupa bahwa ia akan berakhir." Seluruh ruangan terdiam. Para pejabat saling berpandangan, khawatir ucapan Abu Nawas dianggap lancang. Namun Khalifah tidak marah. Ia justru tertawa pelan. "Lanjutkan," katanya. "Manusia yang miskin masih bisa berharap," lanjut Abu Nawas, "manusia yang bodoh masih bisa belajar, tetapi manusia yang berkuasa dan merasa dirinya abadi, dialah yang paling dekat dengan kehancuran." Kata-kata itu menyentuh hati sang khalifah. Ia mengangguk perlahan, menyadari kebenaran di balik kesederhanaan ucapan tersebut. Beberapa hari kemudian, terjadi peristiwa yang mengguncang istana. Seorang pejabat tinggi dilaporkan menindas rakyat, merampas tanah, dan memenjarakan orang-orang tak bersalah. Namun karena pejabat itu dekat dengan khalifah, tak seorang pun berani mengadukan langsung. Abu Nawas mendengar kabar itu di pasar, dari tangisan seorang janda tua yang kehilangan rumahnya. Malam itu, Abu Nawas duduk sendirian di bawah langit Baghdad yang bertabur bintang. Ia tahu bahwa kebenaran harus disampaikan, meski risikonya besar. Keesokan harinya, ia mendatangi istana tanpa undangan. Para penjaga mengenalnya dan membiarkannya masuk, karena Abu Nawas sering dipanggil khalifah untuk sekadar menghibur atau berdiskusi. Di hadapan khalifah, Abu Nawas berkata, "Wahai Amirul Mukminin, izinkan aku bercerita."
Ceritakan, jawab Khalifah. Di sebuah negeri, kata Abu Nawas, hidup seekor singa yang bijak. Ia menunjuk seekor serigala untuk menjaga domba-domba rakyat. Awalnya serigala tampak setia, tetapi lama-kelamaan ia memakan domba-domba itu satu persatu. Ketika rakyat mengadu, sang singa tidak percaya, karena serigala selalu memuji-muji dirinya. Khalifah terdiam. Lalu apa yang terjadi? Tanyanya. Ketika singa sadar, domba telah habis, dan serigala menjadi terlalu gemuk untuk dikejar, jawab Abu Nawas. Wajah Khalifah berubah. Ia memahami maksud cerita itu. Tanpa banyak bicara, ia memerintahkan penyelidikan. Kebenaran pun terungkap, dan pejabat zalim itu dihukum. Rakyat Baghdad bersyukur, dan nama Abu Nawas kembali disebut sebagai pembela kaum lemah. Namun keberanian Abu Nawas tidak selalu diterima dengan baik. Suatu ketika, beberapa pejabat iri memfitnahnya. Mereka mengatakan bahwa Abu Nawas menghina istana dan merusak wibawa Khalifah. Harun ar-Rasyid, yang kala itu sedang letih oleh urusan negara, memerintahkan agar Abu Nawas dipenjara sementara. Penjara Baghdad gelap dan lembab. Banyak orang menangis di dalamnya. Namun Abu Nawas duduk tenang, bahkan tersenyum. Seorang tahanan bertanya, "Mengapa engkau tersenyum, padahal kita semua menderita?" Abu Nawas menjawab, "Karena penjara ini hanya mengurung tubuh, bukan pikiran. Dan selama pikiranku bebas, aku tidak benar-benar dipenjara." Malam demi malam, Abu Nawas mengajarkan para tahanan tentang kesabaran, tentang harapan, dan tentang Tuhan yang Maha Adil. Penjara yang semula penuh keluh kesah berubah menjadi tempat perenungan. Para penjaga heran melihat para tahanan menjadi lebih tenang. Ketika kabar itu sampai ke telinga Khalifah, hatinya tersentuh. Ia memanggil Abu Nawas dan membebaskannya. "Wahai Abu Nawas," kata Khalifah, "engkau mengajarkan hikmah bahkan di tempat yang paling gelap." Abu Nawas tersenyum. "Karena cahaya, wahai Amirul Mukminin, tidak pernah memilih tempat." Di tahun-tahun berikutnya, Abu Nawas semakin dikenal bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi karena ketulusan niatnya. Ia tidak mencari harta, tidak mengejar jabatan. Ia hidup cukup, berbagi dengan fakir miskin, dan menghabiskan malam-malamnya dengan merenung dan menulis syair tentang kehidupan. Suatu hari, Abu Nawas jatuh sakit. Tubuhnya lemah, namun matanya tetap jernih. Khalifah datang menjenguknya. "Wahai sahabatku," ujar Harun ar-Rasyid dengan suara lirih, "apa nasihat terakhirmu untukku?" Abu Nawas menarik napas panjang. "Ingatlah," katanya perlahan, "bahwa engkau bukan besar karena istanamu, bukan mulia karena mahkotamu, tetapi karena keadilanmu. Jika engkau ingin dikenang, ringankanlah beban rakyatmu, bukan kemegahan singgasanamu." Air mata menetes di pipi sang khalifah. Ia menggenggam tangan Abu Nawas erat-erat. Tak lama kemudian, Abu Nawas wafat dengan tenang. Kota Baghdad berduka, rakyat kecil menangis, para ulama mendoakan, dan istana kehilangan suara jujur yang selama ini mengingatkan tanpa menyakiti. Namun kisah Abu Nawas tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hidup dalam cerita, dalam hikmah, dan dalam pelajaran bahwa kecerdasan sejati bukan untuk meninggikan diri, melainkan untuk menegakkan kebenaran. Ia mengajarkan bahwa humor bisa menjadi senjata yang lembut, bahwa kejujuran tidak harus kasar, dan bahwa keberanian sejati adalah berkata benar di hadapan kekuasaan. Sejak hari itu,
Nama Abu Nawas dikenang sebagai simbol kebijaksanaan rakyat, cermin bagi para pemimpin, dan pengingat bagi setiap manusia bahwa hidup ini singkat, sementara kebaikan akan terus hidup sepanjang zaman. Abu Nawas dan kasus kambing bicara di Baghdad. Pagi hari di Baghdad selalu ramai, tetapi pagi itu lebih riuh dari biasanya. Para pedagang berbisik-bisik, beberapa ibu-ibu tampak ketakutan, sementara anak-anak berlari sambil meneriakkan sesuatu yang aneh. Ketika Abu Nawas berjalan santai menuju pasar dengan roti pemberian sultan di tangannya, ia melihat kerumunan besar di tengah alun-alun kota. Ia mengernyit, memiringkan sorbannya, dan bertanya kepada seorang lelaki tua, "Ada apa ini?" Baghdad biasanya ramai, tapi ini seperti pasar yang dipenuhi gosip. Lelaki tua itu berbisik, "Abu, ada seekor kambing yang katanya bisa bicara." Abu terdiam, lalu tertawa. "Kambing bicara? Kalau begitu Baghdad sudah lebih maju dari istana." Ia berjalan mendekati kerumunan. Suara riuh mulai terdengar jelas, "Kambingnya bicara. Suaranya mirip manusia. Tidak mungkin. Aku mendengarnya sendiri." Di tengah kerumunan, seorang pedagang kaya bernama Rafiq sedang memamerkan seekor kambing putih yang diikat dengan tali merah. Kambing itu tampak sangat jinak, matanya sayu, dan tidak terlihat punya kemampuan berbicara. Namun pedagang itu berseru lantang, "Siapa saja yang ingin mendengar kambing bicara, bayar 1 keping perunggu." Banyak orang maju dan membayar, memaksa kambing itu untuk bersuara. Namun kambing itu hanya mengembik seperti biasa. Rafiq lalu berkata, "Kambing ini hanya bicara saat melihat orang yang jujur. Jika dia hanya mengembik saat melihat kalian, maka itu pertanda buruk." Kerumunan mendadak heboh. Semua merasa ditipu tapi tidak bisa membuktikannya. Abu tertawa kecil, lalu maju ke depan. "Wahai Rafiq," katanya, "aku ingin mendengar kambing ini bicara." Rafiq tersenyum licik. "Tentu saja, Abu Nawas. Kau harus bayar 1 keping perunggu." Abu mengeluarkan 1 keping dengan santai. Namun sebelum ia meletakkannya, ia berkata, "Tapi apakah kambing ini bisa bicara, atau hanya pemiliknya yang pandai berbohong?" Seluruh kerumunan terdiam. Rafiq tersinggung. "Berani-beraninya kau meragukan kambingku. Tanyakan apa saja, dan ia akan menjawab." Abu menatap kambing itu dalam-dalam, lalu mendekat. Ia membisikkan sesuatu ke telinga kambing dengan nada pelan namun penuh rahasia. Yang terjadi kemudian membuat semua orang membelalakkan mata. Kambing itu mengembik panjang, keras, dan suaranya terdengar seperti seseorang mengeluh. Kerumunan heboh. Beberapa ibu-ibu mundur ketakutan. Rafiq terperangah, keringat dingin mengalir di dahinya. Apa yang kau bisikkan pada kambingku?" Abu tersenyum lebar. "Aku hanya bertanya apakah ia setuju dengan harga roti yang semakin mahal di Baghdad." Kerumunan langsung pecah tertawa. Tapi Rafiq tidak ikut tertawa, justru semakin gelisah. Ia tampak panik seolah rahasianya sedang digali. Abu kemudian berkata, "Tapi aku penasaran, mengapa kambing ini hanya bicara ketika aku yang bertanya? Padahal katanya tadi kambing hanya bicara pada orang jujur." Kerumunan tiba-tiba memandang ke arah Rafiq dengan tatapan curiga. Wajah pedagang itu mulai pucat pasi. Abu melanjutkan, "Atau jangan-jangan kambing ini bukan bicara, melainkan sedang meniru seseorang yang sering ia dengar." Orang-orang mulai berbisik. "Maksudnya apa? Apa kambing itu meniru suara Rafiq? Jadi selama ini dia yang bohong?" Rafiq mencoba menyela, tapi Abu lebih cepat. "Kambing ini suaranya aneh. Embikannya seperti orang yang sedang marah dan mengeluh. Sama seperti pedagang yang aku pernah dengar ketika menipu pembeli." Seluruh kerumunan menoleh kepada Rafiq. Pedagang itu tak tahan lagi.
Ia berteriak, "Baik, baik, kambing ini tidak bicara. Itu hanya trik agar aku bisa menarik pelanggan." Kerumunan langsung gemuruh. Ada yang marah, ada yang merasa tertipu, ada juga yang menertawakan kebodohan mereka sendiri. Rafiq langsung kabur ketakutan, meninggalkan kambingnya. "Bagaimana kau tahu itu hanya trik?" tanya seorang ibu. Abu menjawab santai, "Tidak ada kambing yang bisa bicara, kecuali kambing yang mampu membeli makanannya sendiri." Orang-orang tertawa terpingkal-pingkal. Setelah keramaian mereda, seorang penjaga istana datang memanggil Abu. "Sultan memanggilmu lagi. Katanya ini urusan besar yang membutuhkan kecerdasanmu." Abu Nawas menepuk dahinya. "Astaga, aku belum sarapan." Di istana, Sultan Harun al-Rashid tampak menahan tawa begitu Abu datang. "Abu Nawas," katanya, "aku mendengar kabar bahwa kau membuat kambing bicara." Abu meluruskan sorbannya dan berkata, "Tuanku, jika kambing bisa bicara, aku sudah menulis buku bersama mereka." Sultan tertawa besar, namun wajah Sultan kemudian menjadi sedikit serius. "Abu, aku memanggilmu karena ada masalah. Ada seseorang yang datang melapor bahwa harta berharganya hilang, tapi ia tidak ingin mengatakan apa yang hilang." Abu memiringkan kepalanya. "Bagaimana aku bisa mencari sesuatu, jika aku tidak tahu apa itu?" Sultan menghela napas. Itu dia masalahnya. Ia malu untuk mengatakannya. Tapi ia bersumpah bahwa barang itu ada di istana. Ia ingin kau menemukannya tanpa menyebutkan namanya. Abu tertawa kecil. "Ini pasti menarik. Barang hilang, pemiliknya malu, dan aku harus mencari tanpa petunjuk." Setelah memeriksa ruangan demi ruangan, Abu akhirnya menemukan satu hal yang mencurigakan, seekor burung beo di halaman belakang istana yang terus mengulang satu kalimat, "Aduh, jangan jatuh, jangan jatuh." Abu tersenyum penuh arti. "Ah, sepertinya aku tahu siapa pemilik barang hilang itu." Ia kembali ke hadapan Sultan. "Tuanku, yang hilang adalah sepatu emas kecil." Sultan terkejut. "Bagaimana kau tahu?" Abu menunjuk burung beo di halaman. Burung itu tidak pernah berbohong. Ia hanya meniru, dan kalimat yang ia tirukan biasanya berasal dari orang terdekat. Jika ia berkata, "Jangan jatuh," itu pasti berasal dari seseorang yang sedang memakai sepatu licin yang baru. Sultan memanggil seluruh pelayan istana. Salah satu pelayan perempuan langsung panik dan mengaku bahwa sepatunya tergelincir ke kolam ikan istana. Semua tertawa, sementara Sultan berkata kepada Abu, "Tak ada yang bisa menandingi kecerdikanmu." Abu kembali pulang sore harinya dengan 2 hadiah, roti manis dan sebuah pernyataan Sultan bahwa Baghdad akan selalu membutuhkan kecerdikannya. Abu berjalan sambil bersenandung dan berkata dalam hati, "Setiap hari ada saja yang hilang, ada yang bohong, ada kambing basah, ada sepatu mengambang, dan entah kenapa semuanya selalu menemuiku." Ia tersenyum. Hari panjang itu berakhir dengan tawa, dan ia tahu, besok pasti akan ada kasus baru lagi yang aneh, lucu, dan penuh kejadian tak terduga. Dan tentu saja, Abu Nawas akan kembali menjadi tokoh utama. Abu Nawas dan bayangan kekuasaan. Langkah Abu Nawas menuju istana pada pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena tubuhnya lelah, melainkan karena ia tahu bahwa kebenaran yang akan disampaikannya tidak akan disukai banyak orang. Di sepanjang jalan, ia melihat wajah-wajah rakyat yang menunduk, seakan takut pada bayangan mereka sendiri. Para pedagang berbicara lirih, para buruh bekerja tanpa banyak suara, dan para penjaga kota berdiri dengan tatapan kosong. Semua itu menjadi tanda bahwa ketidakadilan telah lama bersemayam, hanya saja terlalu rapi untuk terlihat jelas.
Ketika Abu Nawas tiba di istana, suasana terasa berbeda. Para pejabat berkumpul dalam kelompok kecil, berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Ia menyadari bahwa namanya telah menjadi topik pembicaraan, bukan sebagai penasihat bijak, melainkan sebagai ancaman bagi kenyamanan mereka. Namun Abu Nawas tidak mengubah sikapnya. Ia berjalan dengan langkah tenang, seolah tidak peduli pada tatapan penuh kecurigaan. Khalifah Harun ar-Rasyid menerima Abu Nawas secara pribadi. Wajah sang khalifah tampak letih, namun matanya tajam. "Aku mendengar tentang pedagang tua yang ditangkap," kata khalifah tanpa basa-basi. "Katakan apa yang kau ketahui." Abu Nawas menjelaskan dengan tenang bagaimana pungutan liar telah menjadi kebiasaan tersembunyi, bagaimana rakyat kecil dipaksa membayar atas sesuatu yang tidak tercatat dalam hukum, dan bagaimana ketakutan membuat mereka memilih diam. Ia tidak menyebut nama pejabat manapun, tetapi setiap kata yang diucapkannya seakan menunjuk langsung ke arah mereka yang bersalah. Khalifah mengepalkan tangan. Mengapa tidak ada yang melaporkan ini sebelumnya? Karena kejujuran, jawab Abu Nawas, telah dianggap sebagai kesalahan. Khalifah terdiam. Ia tahu bahwa perkataan itu benar. Selama ini, ia terlalu mengandalkan laporan para pejabat, tanpa menyadari bahwa laporan tersebut telah disaring oleh kepentingan. Namun keputusan tidak bisa diambil tergesa-gesa. Khalifah memerintahkan penyelidikan, tetapi secara diam-diam. Ia tidak ingin kegaduhan sebelum kebenaran benar-benar jelas. Keputusan ini justru dimanfaatkan oleh para pejabat licik. Mereka melihat kesempatan untuk membungkam Abu Nawas sebelum penyelidikan membuahkan hasil. Di luar istana, fitnah mulai disebarkan. Abu Nawas dituduh sebagai penghasut, pembuat keresahan, bahkan disebut merendahkan martabat pemerintahan. Beberapa orang yang dahulu menghormatinya kini menjaga jarak. Abu Nawas menyadari perubahan itu, tetapi ia tidak membela diri. Ia berkata kepada seorang sahabatnya, "Jika kebenaran membutuhkan pembelaan berlebihan, berarti manusia belum siap menerimanya." Suatu malam, Abu Nawas dipanggil secara mendadak ke pengadilan. Tuduhan resmi dilayangkan, menyebarkan ketidakpercayaan kepada pemerintah dan merusak ketertiban umum. Ruang pengadilan dipenuhi pejabat, ulama istana, dan para penjaga. Suasana tegang. Banyak yang yakin Abu Nawas kali ini tidak akan lolos. Hakim bertanya dengan suara dingin, "Apakah engkau mengakui telah menyebarkan keresahan?" Abu Nawas menjawab, "Jika menyampaikan kenyataan disebut keresahan, maka masalahnya bukan pada kata-kataku, melainkan pada kenyataan itu sendiri." Jawaban itu membuat ruangan bergemuruh. Hakim mencoba menekan, menuduh Abu Nawas terlalu berani menilai sistem negara. Abu Nawas tidak terpancing emosi. Ia hanya berkata bahwa negara yang kuat bukanlah negara yang membungkam kritik, melainkan yang mampu memperbaiki diri. Sementara itu, di balik tirai istana, Khalifah Harun ar-Rasyid mendengarkan jalannya persidangan. Setiap kata Abu Nawas terasa seperti nasihat yang ia terima secara langsung. Ia menyadari bahwa membiarkan Abu Nawas dihukum berarti mengakui bahwa kejujuran memang tidak lagi punya tempat. Khalifah akhirnya muncul di ruang pengadilan. Semua orang terdiam. Dengan suara tegas, ia berkata, "Aku ingin mendengar satu hal. Apakah ada satu pun bukti bahwa Abu Nawas berbohong?" Tidak ada yang menjawab. "Kalian marah?" lanjut Khalifah, "bukan karena ia salah,
tetapi karena ia berani. Pengadilan pun dibubarkan. Abu Nawas dibebaskan, dan penyelidikan terhadap pungutan liar diperluas. Beberapa pejabat mulai panik. Sebagian mencoba melarikan diri, sebagian lain berusaha mencari kambing hitam. Namun bagi Abu Nawas, cobaan belum berakhir. Ia tahu bahwa kebencian yang tertunda seringkali lebih berbahaya. Dalam kesunyian malam, ia berdoa agar hatinya tidak dipenuhi rasa bangga. Ia sadar bahwa ujian terbesar bagi orang jujur bukanlah ancaman, melainkan pujian. Sesi ini berakhir dengan Abu Nawas duduk sendirian di tepi sungai Tigris, menatap pantulan bulan di air. Ia berkata dalam hati bahwa kejujuran sejati bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang tetap berdiri di jalan yang benar meski tanah di bawah kaki terasa rapuh. Pada suatu pagi di kota Baghdad, suasana pasar sedang ramai seperti biasa. Pedagang saling memanggil pembeli, kuli pasar mendorong gerobak, dan orang-orang sibuk dengan urusan mereka. Di tengah keramaian itu, tampak Abu Nawas berjalan santai sambil membawa tongkat kayu kesayangannya. Ia terlihat tidak terburu-buru, seakan dunia sedang berjalan perlahan untuk dirinya. Beberapa orang menyapanya, karena Abu Nawas dikenal bukan hanya sebagai penyair, tetapi juga sebagai lelaki penuh akal yang sering membuat orang tertawa sekaligus berpikir. Hari itu, ia menuju istana karena dipanggil oleh Baginda Raja Harun al-Rashid. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Raja sedang duduk bersama menterinya, wajahnya tampak tidak puas. "Abu Nawas," kata sang raja sambil mengusap jenggotnya, "aku sudah mendengar banyak tentang kecerdikanmu. Kali ini aku ingin menguji apakah akalmu benar-benar tajam seperti yang dikatakan orang." Abu Nawas menunduk penuh hormat, namun di wajahnya terlukis senyum tipis yang menandakan ia siap menghadapi tantangan apapun. Raja melanjutkan, "Aku ingin kau membawa ke hadapanku sesuatu yang paling kuat di dunia, tetapi tidak bisa dilihat oleh mata. Jika kau berhasil, kau boleh meminta hadiah apa saja. Jika gagal, kau akan dihukum." Para menteri saling memandang, sebagian menahan tawa, karena tantangan itu terdengar mustahil. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab, "Baik, tuanku, hamba akan membawa apa yang engkau minta, tetapi berikan hamba waktu 2 hari." Raja mengangguk sambil yakin bahwa kali ini Abu Nawas pasti kewalahan. Abu Nawas lalu berpamitan dan meninggalkan istana, berjalan sambil memikirkan petunjuk dari ucapan raja. Sesampainya di tepi sungai Tigris, ia duduk di atas batu besar, memandang air yang mengalir sambil bertanya pada dirinya sendiri, sesuatu yang paling kuat, tetapi tak terlihat. Setelah berpikir lama, ia tersenyum, karena sebuah ide mulai muncul. Hari pertama ia habiskan untuk mengamati angin yang berhembus di pasar, memainkan bendera-bendera dan menggerakkan debu di udara. Di rumah seorang nelayan, ia melihat perahu hampir terbalik akibat hembusan angin kencang. Di jalan, ia menyaksikan seorang pedagang kesal karena atap tendanya terangkat oleh angin. Semua kejadian itu membuat kesimpulan Abu Nawas semakin tajam. Angin tidak terlihat, tetapi kekuatannya luar biasa. Ia yakin raja sebenarnya ingin melihat apakah ia bisa memahami perumpamaan yang tersembunyi di balik tantangan tersebut. Pada hari kedua, Abu Nawas mempersiapkan rencananya. Ia mengambil kantong kulit besar, mengikat ujungnya rapat-rapat, lalu pergi ke bukit kecil di luar kota, tempat angin bertiup kencang.
Ia membuka kantong itu dan membiarkan angin masuk, lalu segera mengikatnya kembali. Ia tersenyum, karena rencananya sederhana tanpa tipu-tipu, namun cerdas. Setelah itu ia pulang dan menunggu hari pemanggilan kembali ke istana. Pada pagi ketiga, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa kantong kulit besar yang diikat dengan tali. Para menteri berbisik-bisik, sebagian menahan tawa karena tak percaya Abu Nawas datang membawa kantong kosong. Raja memandang dengan heran sambil duduk tegak di singgasananya. "Abu Nawas, apakah ini yang kau bawa?" tanya raja dengan nada meremehkan. "Benar, tuanku," jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri. "Di dalam kantong ini ada sesuatu yang paling kuat di dunia namun tak bisa dilihat mata." Raja tertawa kecil, menganggap Abu Nawas sedang mencari alasan untuk menutupi kegagalannya. "Baiklah, jika benar di dalam kantong itu ada sesuatu yang kuat, buktikan." Abu Nawas mengangguk dan maju ke depan raja. Ia meletakkan kantong itu di lantai, lalu dengan cepat membuka ikatannya. Seketika angin menyeruak keluar, menghembuskan karpet, menggoyangkan tirai sutra istana, bahkan membuat mahkota raja sedikit bergeser. Semua orang tercengang karena angin itu keluar begitu kuat seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang terkurung di dalam kantong tersebut. Raja yang awalnya meremehkan, kini memandang Abu Nawas dengan mata terbelalak, sementara para menteri saling memandang tidak percaya. Setelah hembusan angin mereda, Abu Nawas berkata, "Tuanku, inilah angin. Hamba yakin angin adalah sesuatu yang paling kuat namun tak terlihat. Dengan angin, kapal berlayar melintasi lautan, badai meruntuhkan bangunan, dan manusia tak mampu melawannya. Ia tidak memiliki bentuk, namun kehendaknya dapat dirasakan oleh seluruh alam." Istana menjadi hening, bahkan suara nafas pun terdengar jelas. Sebagian menteri berdecak kagum, sebagian lagi merasa malu karena sebelumnya menertawakan Abu Nawas. Raja akhirnya tersenyum lebar, bangkit dari singgasananya, dan berkata lantang, "Abu Nawas, engkau benar-benar lelaki yang cerdas dan berhikmah. Banyak orang melihat dunia dengan mata, tetapi engkau melihat dengan akal. Aku bangga memiliki rakyat sepertimu." Ia kemudian memerintahkan pelayan untuk membawa meja hadiah emas, perak, dan uang dinar untuk Abu Nawas sebagai penghargaan. Namun dengan kerendahan hati, Abu Nawas menolak sebagian besar hadiah itu dan hanya mengambil cukup untuk hidup sederhana. "Tuanku, hamba tidak ingin menjadi tamak. Kecerdikan bukan untuk mencari kekayaan semata, tetapi untuk kebaikan." Raja semakin menghormati Abu Nawas, dan seluruh isi istana kembali menyanjung namanya. Ketika Abu Nawas berjalan keluar istana dengan senyum tenang, angin berhembus lembut melalui halaman istana seakan mengiringi langkahnya. Kota Baghdad kembali ramai, dan orang-orang membicarakan kecerdikan Abu Nawas selama berhari-hari. Anak-anak di jalan menirukan kisahnya, para pedagang mengulang cerita itu sambil tertawa, dan para menteri, meskipun tidak semua suka, mengakui kecerdasannya. Sejak hari itu, raja semakin sering memanggil Abu Nawas untuk meminta pendapat dan mencari nasihat dalam berbagai persoalan. Bukan karena raja ingin menguji lagi kecerdasannya, tetapi karena ia tahu Abu Nawas selalu melihat sesuatu tidak hanya dengan mata, tetapi dengan pemikiran dalam. Kisah tentang angin yang tak terlihat itu menjadi pelajaran besar di seluruh Baghdad, bahwa tidak semua hal dapat dilihat, tetapi bukan berarti tidak memiliki kekuatan.
Abu Nawas dan menteri bertelur. Pada suatu hari Sultan Harun al-Rasyid memanggil 10 orang menterinya, "Kalian tahu di depan istana ini ada sebuah kolam. Aku akan memberikan masing-masing sebutir telur kepada kalian, menyelamlah kalian ke dalam kolam itu dan kemudian serahkanlah telur-telur itu kepadaku apabila kamu muncul ke permukaan. Aku ingin tahu kepandaian Abu Nawas." Kemudian Sultan menyuruh memanggil Abu Nawas ke istananya. Kepada Abu Nawas dan ke-10 orang menterinya itu Sultan bertitah, "Kamu sekalian aku perintahkan turun ke dalam kolam itu, menyelam, dan apabila muncul ke permukaan serahkanlah kepadaku sebutir telur ayam. Barang siapa tidak menyerahkan telur, niscaya mendapat hukuman dariku." "Mencari telur di dalam air," pikir Abu Nawas, sambil memandang kepada menteri-menteri itu. Mereka tampak takzim dan siap melaksanakan perintah. "Adakah ayam betina di dalam kolam itu?" Hari pun malamlah, keesokan harinya, pagi-pagi benar, menteri-menteri itu menyelam ke dalam kolam, dan ketika muncul dari dalam kolam, masing-masing membawa sebutir telur dan menyerahkan kepada Sultan. Abu Nawas tidak kunjung muncul di permukaan kolam, ia berenang ke sana kemari mencari telur. Dikoreknya dinding kolam, namun tak juga ditemukannya. Setelah capek mengitari dasar kolam, terpikir dalam benaknya bahwa ia dianiaya oleh Sultan. Maka ia pun berdoa kepada Tuhan mohon keselamatan. Keluarlah ia dari kolam dan naik ke darat. Di depan Sultan ia berkokok-kokok dan berjalan laksana seekor ayam jantan. "Hai, Abu Nawas, mana janjimu?" kata Sultan. "Semua orang ini masing-masing telah menyerahkan sebutir telur kepadaku, hanya kamu yang tidak. Oleh karena itu kamu akan aku beri hukuman." Sembah Abu Nawas, "Ya Tuanku Syah Alam, yang mempunyai telur adalah ayam betina, hamba ini ayam jantan, membawa anak ayam jantan, lagi pula berkokok, telur hanya dapat dihasilkan oleh ayam betina. Jika ayam betina tidak berjantan, bagaimana ia akan dapat telur?" Demi mendengar alasan Abu Nawas, Sultan pun tidak dapat berkata apa-apa karena memang sangat tepat. Sultan dan semua menterinya hanya bisa garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Abu Nawas dan menteri yang zalim. Di negeri Baghdad dahulu kala ada seorang menteri yang dikenal sangat jahat perangainya, sehingga ditakuti warganya, lah tidak bisa melihat perempuan cantik, terutama istri orang, pasti diambilnya. Apabila membeli suatu barang, ia tidak pernah mau membayar. Ihwal itu lama-kelamaan sampai juga ke telinga Abu Nawas sehingga membuat hatinya panas. Maka Abu Nawas pun pasang niat tidak akan meninggalkan daerah itu sebelum sang menteri menghembuskan nafas terakhir alias mati. Kemudian Abu Nawas berangkat ke tempat menteri itu tinggal dan sengaja menyewa rumah yang berdekatan untuk melakukan investigasi. Setelah beberapa hari bergaul dengan penduduk di situ, ia pun kenal dengan sang menteri dan bahkan bersahabat baik. Begitu baiknya pendekatan yang dilakukan sampai-sampai menteri itu tidak bisa mencium rencana busuk Abu Nawas. Abu Nawas boleh masuk dan keluar rumah itu dengan bebas, sehingga ia tidak menaruh curiga sama sekali kepadanya. Di dalam rumah itu Abu Nawas melihat sebuah tiang gantungan yang digunakan untuk menggantung orang-orang yang bersalah kepada menteri itu. Cara menggantungnya pun dengan cara yang sadis, yaitu kaki di atas dan kepala di bawah. Dalam posisi demikian, orang itu dipukuli sampai mati. Dengan demikian memang betul berita-berita yang aku dengar tentang menteri ini, pikir Abu Nawas. Nantikanlah,
Aku pasti akan membalas. Hai orang muda, kata Abu Nawas, kepada seorang pemuda tampan yang sedang menggiring seekor lembu gemuk. Apakah lembu itu akan dijual? Pertemuan itu terjadi ketika Abu Nawas berjalan-jalan di sebuah sudut desa itu. Lembu ini tidak dijual, jawab si pemuda, karena ini warisan bapak hamba. Lebih baik lembu itu dijual saja, Abu Nawas mencoba merayu. Kalau laku dengan harga tinggi, kamu bisa berdagang sehingga uang itu menjadi banyak. Betul juga kata Tuan, jawab si pemuda setelah berpikir sejenak. Namun untuk menjualnya hamba harus berkonsultasi dengan ibu di rumah, kalau ibu setuju boleh Tuan membelinya. Itu akan lebih baik, ujar Abu Nawas. Sementara anak muda itu pulang, Abu Nawas memeras otak, ia akan berusaha memanfaatkan ketampanan wajah anak muda itu untuk melaksanakan rencananya. Hai menteriku, tunggulah bagianmu kelak, kata Abu Nawas dalam hati dengan perasaan geram. Ibu setuju menjual lembu ini, kata pemuda itu kepada Abu Nawas, setelah keduanya bertemu lagi. Bagus, kata Abu Nawas, tetapi sebenarnya bukan aku yang akan membeli lembumu, melainkan menteri yang zalim itu. Oleh karena itu berikan harga yang pasti, sesudah itu kita membuat perjanjian dan kamu yang akan melaksanakannya. Setuju? Tanya Abu Nawas. Setuju, jawab si pemuda. Giringlah lembumu itu ke kebun, dan tunggulah aku di sana, kata Abu Nawas. Aku akan ke rumah menteri itu dan setelah itu aku menemuimu. Hai menteri, ada seorang pemuda yang akan menjual seekor lembu gemuk, kata Abu Nawas. Jika Anda tertarik, silahkan Anda beli dengan harga yang pantas, tidak mahal, mari kita ke kebun itu. Berapa harganya? Tanya si menteri begitu sampai di kebun, lah sangat tertarik dan ingin segera membelinya. 50 dinar, jawab si pemuda. Boleh ditawar? Tanya si menteri. Tidak bisa, karena lembu ini warisan bapak hamba, jawab si pemuda. Baik, pasti kebayar harga itu, ujar si menteri. Maka disodorkan ujung tali pengikat lembu kepada menteri, namun ketika ditarik ternyata kosong. Rupanya diam-diam Abu Nawas telah melepas binatang itu, namun karena harga telah disepakati, pemuda itu meminta bayarannya. Mana lembunya? Tanya si menteri. Masa hanya talinya? Aku tidak sudi membayar. Keduanya pun berbantah-bantahan dengan sengitnya. Aku minta bayarannya, kata si pemuda. Kalau tidak mau bayar, kembalikan lembuku. Apa yang mesti ku bayar, dan apa yang harus ku kembalikan, kilah si menteri. Cuma tali yang kau berikan kepadaku, nih, ambillah, aku tidak butuh tali. Kerjamu memang cuma menipu dan menganiaya orang. Kata si pemuda lagi, kamu memang zalim, mau makan darah orang kecil. Si menteri tidak menggubris lagi perkataan itu, ia berjalan pulang ke rumahnya. Sementara si anak muda hatinya sangat sedih, lembu hilang, uang melayang. Barangkali memang itulah nasibku. Apa boleh buat, keluhnya. Abu Nawas dan menteri yang zalim, bagian kedua sampai habis. Sudahkah kamu menerima pembayaran harga lembumu? Tanya Abu Nawas kepada anak muda pada malam harinya. Hamba diperdaya menteri itu, jawab si pemuda dengan wajah nelangsa. Lembu hilang, uang melayang. Coba ceritakan, kata Abu Nawas. Aku kira jual beli berjalan lancar sehingga aku cepat-cepat pergi karena ada urusan lain. Maka diceritakanlah kejadian itu dengan nada mendongkol. Sialan menteri itu,
ujar si pemuda. Oh begitu, kata Abu Nawas. Jangan sedih, insya Allah aku akan membantu. Kemudian Abu Nawas minta si pemuda bersedia melaksanakan rencana yang telah disusunnya untuk membunuh si menteri zalim itu. Keesokan harinya jam 7 malam seorang perempuan cantik berhenti di depan rumah si menteri zalim. Ia tampak membuang sesuatu yang dicabut dari kakinya. Hai Baginda, dari mana gerangan asalmu? Tiba-tiba muncul suara dari sudut yang gelap. Suara itu ternyata milik menteri yang saat itu juga sedang berjalan-jalan di depan rumahnya. Hatinya amat girang begitu melihat wajah cantik yang tiba-tiba muncul di depan matanya. Hamba orang desa, tadi ketika berjalan bersama suami, kaki hamba tertusuk duri. Hamba terpaksa berhenti untuk menarik duri dari kaki. Suami hamba tidak mau menunggu dan hamba ditinggal di sini. Hamba tidak tahu jalan pulang ke rumah, kata si perempuan itu dengan penuh iba, lalu ia pun menangis. Jika Adinda mau, silahkan mampir ke rumah hamba sambil menunggu suami Baginda. Barangkali dia sekarang sedang mencari Adinda, kata si menteri. Jangan takut. Hamba takut kepada istri dan pelayan-pelayan tuan, kata perempuan muda itu. Kalau begitu, silahkan Baginda duduk di sini, Kanda akan menyuruh istri pergi ke rumah ibunya bersama pelayan-pelayan itu, kata si menteri. Maka sang menteri pun tergopoh-gopoh masuk ke rumahnya. Hai Baginda, katanya, sekarang ini sebaiknya Adinda pergi ke rumah ibu karena sudah lama rasanya Adinda tidak ke sana. Jika demikian kehendak Kakanda, baiklah hamba ke sana, jawab istri si menteri. Hai Adinda, kata si menteri kepada perempuan muda itu setelah rumah kosong. Silahkan masuk ke rumah hamba, karena istri dan semua pelayan telah pergi. Baiklah, katanya sambil mengikuti langkah si menteri. Di dalam rumah dilihatnya tali gantungan seperti yang diceritakan Abu Nawas. Menteri itu mendorong si perempuan muda ke kamar dan mengajak tidur, namun ia mencoba menolak sambil merajuk. Sebelum kita tidur, cobalah Kakanda bergantung sebentar pada tali itu, rayunya. Seumur hidup hamba belum pernah melihat orang bergantung di tali. Karena terdorong oleh nafsu syahwat yang menggelora, permintaan itu dituruti si menteri. Tolong Baginda pegang tali gantungan ini kuat-kuat, jangan dilepaskan, katanya. Menteri itu kemudian memasukkan badannya ke dalam tali gantungan. Setelah itu si perempuan gadungan melepaskan tali yang dipegangnya sehingga badan si menteri menggantung dengan posisi kaki di atas dan kepala di bawah. Si perempuan pun mengeluarkan sebuah pentungan lalu memukul badan dan kepala si menteri zalim itu sambil berujar. Hai menteri zalim, aku bukan perempuan, akulah pemilik lembu yang kau tipu. Sekarang terimalah pembalasanku. Aku minta harga lembuku, ayo bayar, bayar, Bak-Bik-Buk. Darah segar mengalir dari mulut, hidung dan telinga menteri itu, sehingga ia tidak sadarkan diri. Mampuslah kau, teriak si pemuda. Mengira bahwa si menteri sudah mati, masuklah perempuan palsu itu ke dalam rumah, dan menjarah barang-barang yang ada. Sesudah itu barulah ia pulang dengan menggondol harta kekayaan si menteri zalim. Di tempat lain si istri menteri mendapat firasat buruk, hatinya berdebar-debar keras. Ada apa gerangan di rumahku? Pikirnya dalam hati, maka dengan bergegas pulanglah ia ke rumah. Setiba di rumah ia menjerit-jerit histeris lantaran dilihatnya suaminya tergantung pingsan dengan kepala berdarah dan harta bendanya ludes. Ketika tali gantungan dilepas,
Ternyata suaminya masih bernafas, meski terengah-engah. Kemudian dipercikkan air mawar ke sekujur tubuhnya dan kepala menteri hingga siuman dan membuka matanya. "Ya Kakanda," ucap si istri sambil menangis meratapi nasib suaminya. "Kenapa Kanda bisa begini?" Si menteri tidak bisa segera menjawab pertanyaan itu, tapi lambat laun setelah kesadarannya mulai pulih ia pun bisa menceritakan semua yang dialaminya. Setelah itu ia jatuh sakit. Abu Nawas khawatir demi mendengar kabar itu, buru-buru ditemui si anak muda itu di rumahnya. "Mengapa tidak kamu matikan dia?" tanya Abu Nawas. "Bukankah aku sudah pesan, jangan kamu tinggal sebelum dia mati. Sekarang sebaiknya kamu tambah penyakit menteri itu supaya mati." "Bagaimana caranya?" tanya si pemuda. Ia tidak kalah khawatir dengan Abu Nawas. "Berpura-puralah menjadi dukun, karena saat ini menteri itu sedang mencari dukun," kata Abu Nawas. "Selanjutnya usahakan dengan caramu sendiri agar rumah itu kosong, dan setelah kosong pukulilah menteri itu sampai mati. Sebelum mati, jangan kamu tinggalkan dia." Esok harinya datanglah seorang kakek tua bertongkat ke rumah menteri itu. Ia memakai jubah panjang dan serban putih dengan langkah terbungkuk-bungkuk. "Tuan," tanya seorang pelayan menteri itu, "siapakah tuan ini?" "Aku ini dukun," jawabnya. "Kenapa kamu menyapa aku di tengah jalan seperti ini? Tidak sopan berbuat seperti itu kepada orang tua." "Maaf," kata si pelayan, "hamba pelayan menteri, beliau saat ini sedang sakit dan perlu dukun. Jika tuan suka, silahkan masuk ke rumahnya." "Ya tuan dukun, obatilah hamba ini," kata si menteri itu setelah dukun palsu itu duduk di samping pembaringannya. "Hamba sakit," lama-kelamaan suaranya hilang. "Moga-moga hamba bisa mengobati tuan," jawab si dukun. "Tapi bisakah pelayan-pelayan itu disuruh mencari daun kayu lengkap dengan akarnya?" "Daun itu memang sulit dicari tetapi banyak gunanya untuk penyembuhan tuan." Menteri itu kemudian menyuruh 3 orang pelayan untuk memenuhi permintaan dukun. Tak lama kemudian dukun itu berkata lagi, "Maaf, hamba lupa. Ada lagi daun kayu yang lain yang hamba butuhkan. Tolong pelayan yang lain disuruh mencari." Maka menteri itu pun menyuruh pelayan lainnya sehingga rumah itu kosong karena anak dan istri menteri itu sebelumnya sudah pergi keluar rumah. Setelah yakin bahwa rumah itu kosong, diambil sebuah pentungan dan dipukulnya sekujur badan menteri itu sampai babak belur dan mengeluarkan darah dari hidung, telinga dan mulunya. "Hai menteri, aku bukan dukun, tapi pemilik lembu yang kamu tipu. Mana bayaranmu?" katanya. Menteri itu pingsan dan tidak bernafas lagi. Dikiranya si menteri sudah mati. Cepat-cepat dukun itu pergi, karena khawatir para pelayan itu segera kembali. "Puas hatiku karena menteri itu sudah mati," pikir si dukun palsu. Kira-kira 1 jam kemudian para pelayan itu kembali dengan tangan hampa diikuti oleh istri menteri. Mereka cemas melihat tuannya tergeletak dan dukun itu tidak ada lagi. Lalu istri menteri itu menyiram badan suaminya dengan air mawar yang diminumkan seteguk ke mulutnya. Tak lama kemudian menteri itu sadar namun belum bisa bicara. "Ya istriku, orang itu bukan dukun, tetapi yang punya lembu itu juga," kata si menteri setelah sadar. "Panggil orang-orang alim dan kabarkan kepada mereka bahwa aku sudah mati. Masukkan badanku ke dalam keranda bersama sekerat batang pisang yang dibungkus kain putih sebagaimana mayat layaknya. Tetapi yang dimasukkan ke liang lahat nanti adalah batang pisang tadi,
sedang badanku tetap dalam keranda dan dibawa pulang kembali. Dengan demikian orang yang punya lembu itu tidak akan datang lagi kemari. Kapan-kapan bila aku sembuh akan kucari orang itu untuk membuat perhitungan terakhir. Semua pesan itu dikerjakan oleh istri menteri itu dengan baik. Tetap dasar Abu Nawas, ia berhasil mencium akal busuk itu. Maka ditemuinya si pemilik lembu. "Kenapa tidak kamu pukul sampai mati menteri itu?" bertanya Abu Nawas. "Orang itu sudah mati," kata si pemuda, "lah tidak bergerak dan tidak bernafas lagi, karena darah keluar dari hidung dan telinganya. Saat ini menteri itu masih hidup tapi pura-pura mati," kata Abu Nawas. Lalu diceritakannya rencana menteri tadi dan rencananya sendiri agar menteri itu benar-benar mati, sebab jika ia masih hidup juga aku tidak dapat menjamin nasibmu kelak. "Hai saudara, maukah Anda aku bayar untuk menaiki kuda yang cepat larinya?" kata Abu Nawas kepada seorang joki yang berbadan tinggi tegap. "Dekatilah kuburan menteri itu, jika jenazah sudah sampai ke liang kubur, berteriaklah keras-keras, 'Akulah pemilik lembu,' kemudian paculah kudamu sekencang-kencangnya." "Setuju. Nah, ini uangnya, pergilah." Esok harinya iring-iringan jenazah menteri itu berangkat dari rumah lengkap dengan orang besar, orang alim, sanak keluarga, dan sahabat almarhum. Begitu sampai dekat liang lahat, terdengar teriakan, "Akulah pemilik lembu." Suasana di kuburan menjadi kacau, karena para pelayat kemudian berlarian ingin mengejar orang yang berteriak tadi. Namun apa daya, orang yang dikejar sudah kabur dengan kudanya, sementara keranda ditinggal tidak terurus. Pada saat itulah si pemuda pemilik lembu yang sebenarnya muncul. Rupanya ia ikut dalam barisan pelayat. "Hai menteri, akulah pemilik lembu yang kamu tipu, sekarang saatnya kamu harus membayar lunas utangmu. Tidak akan kubiarkan nyawamu tetap bersarang di badanmu." Lalu dipukulnya menteri itu sekuat tenaga hingga benar-benar mati. Setelah itu ia pulang ke rumah. Akan halnya joki tadi, akhirnya ia terkejar dan tertangkap kemudian dibawa ke kuburan menteri. Upacara pemakaman yang tadinya hanya pura-pura menjadi upacara sungguhan karena menteri yang diusung di dalam keranda itu benar-benar mati, badannya hancur dan tidak bernafas lagi tanpa diketahui siapa pelakunya. Hal itu mengagetkan seluruh pelayat. Setelah itu orang-orang pulang ke rumah masing-masing dengan hati masyghul dan heran. Sedangkan si joki dibawa oleh anak-anak menteri ke rumahnya. "Apa sebab kamu berteriak dan mengaku sebagai orang yang punya lembu?" tanya mereka. "Aku tidak tahu sebabnya, aku hanya diupah untuk berteriak seperti itu," jawab si joki. "Siapa yang mengupah kamu?" tanya anak-anak menteri. "Abu Nawas," jawab si joki. "Hai Abu Nawas," kata anak menteri setelah menemukan Abu Nawas, "kenapa kamu mengupah untuk berteriak seperti itu dan menganiaya bapakku?" "Menganiaya bapakmu?" Abu Nawas balik bertanya. "Bertanyalah yang benar. Engkau suruh orang itu berteriak mengaku sebagai orang yang punya lembu, maka kami kejar dia, karena yang menyebabkan bapakku sakit tiada lain adalah orang yang punya lembu, bukan dari Allah." "Oh begitu," kata Abu Nawas sambil senyum kecil. "Jadi kamu tidak tahu bahwa orang yang punya lembu itu sudah ditakdirkan Allah untuk berbuat demikian karena bapakmu terlalu zalim, penipu, penganiaya, pengisap darah orang kecil, dan sebagainya. Rasanya tidak usah diperpanjang masalah ini, yang akan membuatmu malu besar. Lebih baik kamu doakan saja agar bapakmu diampuni Allah."
Anak menteri itu terdiam, sebab ia tahu semua perbuatan bapaknya. Barangkali memang demikian takdir bapakku, pikirnya dalam hati sambil berjalan pulang ke rumah. Warga kota itu termasuk orang yang punya lembu merasa senang dan tenang hatinya karena tidak ada lagi orang yang akan berbuat zalim. Sedangkan Abu Nawas segera kembali ke rumahnya. Niatku sudah terlaksana, pikirnya. Siapa tahu barangkali Khalifah Harun al-Rashid sedang menanti kedatanganku ke istana beliau, lagi pula aku juga sudah sangat rindu kepada